Bupati Madiun Hari Wuryanto Sabtu 4 Oktober 2025 menghadiri kegiatan pemeriksaan HIV dan layanan kesehatan gratis di Posyandu Remaja Desa Luoro, Kecamatan Pilang Kenceng. Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Dr. Heristiana, Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Kabupaten Madiun, Forkopimcam Pilang Kenceng, Kepala Desa Luoro beserta perangkatnya dan masyarakat setempat. Bupati Madiun yang juga Ketua KPAD Kabupaten Madiun menegaskan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah deteksi dini dan pencegahan penularan HIV/AIDS terutama di kalangan usia produktif. Kegiatan yang kita laksanakan bersama KPAD, Dinas Kesehatan dan Desa Luoro ini dalam rangka melaksanakan visi misi pemerintah Kabupaten Madiun ya untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang sehat. Sehat itu sehat jasmani, sehat rohani. Ini kita mendeteksi secara dini supados yang kena HIV segera kita bisa obati, kemudian tidak akan menular. Termasuk yang kena TBC segera kita obati dan juga tidak menular. Karena kedua penyakit ini adalah penyakit menular. Harus segera diatasi. Perlu diketahui bahwa 3 Oktober 2025 tercatat ada 1.491 kasus HIV/AIDS yang tersebar di 15 kecamatan. Saat ini mereka telah didampingi KPAD Kabupaten Madiun. Capaian ini tidak lepas dari kerjasama dengan rumah sakit dan 26 puskesmas, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa program KPAD tidak hanya fokus pada pendampingan pasien, tetapi juga gencar melakukan sosialisasi dan penguatan kelompok berisiko tinggi, mulai dari LSL, Waria, WPS, IRT, hingga masyarakat umum. Strategi ini bagian dari upaya memunculkan fenomena gunung es, yakni menemukan kasus HIV sejak stadium awal agar tidak berkembang menjadi AIDS. Kemudian untuk kegiatan pemeriksaan gratis ini kami suun kepada panjenengan semua, kalau misalkan aja ada longgar itu, monggo tindak puskesmas, ya. Puskesmas, kalau misalkan aja tidak ada kegiatan begini di puskesmas Krebet atau di Pilang Kenceng saged untuk melakukan pemeriksaan gratis. Itu sudah program. Mungkin misalkan ditarik oleh puskesmas jenengan matur, mungkin langsung bukti, okay. Terus ini pemeriksaannya gratis, tidak akan ditarik. Ini yang perlu dalam sampaikan ke panjenengan sedoyo supados masyarakat Kabupaten Madiun itu sehat semua. Dalam kesempatan itu, Bupati Hari Wuryanto juga menyerahkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Madiun, Basnas, dan Yayasan Nurul Hayat kepada masyarakat Desa Luoro. Selain itu, Mas Hari menekankan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak hanya fokus pada HIV/AIDS, tetapi juga penyakit menular lainnya seperti TBC serta pencegahan stunting. Supaya kita bisa mendeteksi secara dini, pertama adalah HIV/AIDS, kemudian juga TBC. Ya, dengan kegiatan ini mudah-mudahan nanti kita bisa antisipasi dan segera kita deteksi. Di samping kita juga Posyandu yang terintegrasi ini, ya mudah-mudahan yang saat ini stunting masih ada, ke depan kita bisa kurangi. Bahkan nanti seperti programnya pemerintah pusat tahun 2030 harus zero stunting. Ini kita akan laksanakan. Kan sudah kita lakukan juga, itu kan ada pemeriksaan cek untuk HIV. Okay. Nanti kalau yang TBC insya Allah kita akan menghadirkan dengan mobil ronsen. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heristiana menyampaikan bahwa screening dini sangat penting. Dari hasil screening akan dipilah mana yang mengarah ke penyakit menular atau tidak. Jika terindikasi langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan dan pengobatan. Selain pemeriksaan HIV di lokasi yang sama juga ada pelayanan kesehatan gratis meliputi pengecekan tensi darah, berat badan, tinggi badan, kadar gula, kolesterol, hingga asam urat. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun juga menyiapkan program khusus untuk penanggulangan TBC, yakni program Grebek Dahak. Untuk kan kita ini capaian penemuan kasus TBC di Kabupaten Madiun masih kurang. Dari target tahun ini 2154 baru tercapai 700-an lah, sekitar 711-12. Jadi masih harus kita ngejar target itu nanti sampai akhir Desember. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 2000 itu dalam rangka mencari pasien TBC yang biar tidak menular ke masyarakat.
Ia juga menghimbau masyarakat agar lebih peka terhadap gejala TBC, terutama batuk lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan drastis, atau anak-anak yang mengalami stunting. Yang mempunyai gejala, terutama kalau TBC ya batuk, bukan batuk biasa tapi biasa batuk. Beda ya. Ya kalau secara teori 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu. Tetapi kadang-kadang masyarakat itu sebenarnya batuknya sudah lama, tapi dia ngomongnya hanya 3 hari yang lalu. Berarti berdiam diri. Ya, jadi biasa batuk istilahnya, bukan batuk biasa. Kalau batuk biasa kan seminggu sembuh. Ini cekah-cekah itu sebenarnya biasa batuk. Itu harusnya itu pertama, kedua penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang ekstrim. Secara drastis. Ya, misalnya 5 kilo dalam 1 minggu atau 2 minggu. Itu harus curiga. Atau kasus-kasus yang anak kecil stunting. Itu harus curigai. Dan antara HIV dengan TB ini sangat berhubungan. Makanya kalau ada ketemu pasien HIV, ya kita cek TB-nya. Kalau ketemu pasien TB, kita cek HIV-nya.